Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Putra di channel Putra Angin. Ya, lupa pakai kopiah. Bentar dulu. Oke. Sesuai janji gua di video-video sebelumnya, kita akan bahas tentang asal muasal dari sihir. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi zaman dulu, di zaman pokoknya udah lama banget, kalau nggak salah tuh di kota pertama yang ada di bumi, di dunia, namanya kota Babylon kuno, Babilonia, kota Babilonia. Nah, di sana itu udah sering banget terjadi kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak di sana banyak banget praktek perdukunan, praktek sihir, yang sihirnya itu sihir dari setan, sihir yang diajarkan dari setan, karena dulu itu belum ada sihir yang turun dari malaikat yang nanti akan kita bahas gitu. Jadi dulu itu setan mengajarkan sihir kepada manusia untuk menghancurkan dan menjatuhkan satu sama lain, kayak misahin suami sama istri, bikin cerai berai segala macam lah kayak gitu, untuk membunuh dan lain sebagainya. Jadi sihir yang ada pada saat itu adalah sihir yang memang untuk menghancurkan dan menggoyahkan iman manusia. Itu zaman Nabi siapa ya, pokoknya lupa lah, udah lama banget itu bang. Sampai akhirnya si kota Babylon ini udah benar-benar semuanya dikuasai sama si pengguna sihir yang dari setan ini, yang jahat ini, sampai semuanya tuh diisinya ya cuman kemungkaran aja ya, zina di mana-mana dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya di langit itu, di surga, terjadi perdebatan di antara malaikat gitu. Jadi mereka ngeliat kan, jadi mereka bilang, ya Allah, itu anak-anak Adam yang kau muliakan, kenapa akhirnya malah jadi berbalik dan mengingkari dirimu gitu. Maksudnya jadi pakai sihir yang akhirnya dipakai untuk menghancurkan satu sama lain dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Sampai singkat cerita Allah bilang gini, oh ya, jadi kisah ini tuh selain mengisahkan asal muasal dari sihir, kisah ini juga memberikan teguran kepada bangsa malaikat bahwa manusia itu emang layak dijadikan sebagai makhluk yang lebih sempurna, karena ujiannya masya Allah luar biasa gitu. Jadi sampai Allah bilang gini, maka ketahuilah, jika aku menurunkan kalian ke bumi dan aku jadikan perwujudan kalian sama seperti manusia dengan nafsu, hasrat dan lain sebagainya, maka kalian pun akan melakukan hal yang sama. Allah bilang gitu sama malaikat pada ngelak, maksudnya langsung pada bilang, oh nggak mungkin ya Allah, kami adalah hambamu, kami adalah makhlukmu yang paling setia, tidak mungkin kami mengkhianatimu selama-lamanya, kayak gitu. Bahasa singkatnya kayak gitulah ya. Setelah itu Allah bilang, kalau kalian tidak percaya, akan kukirim dua di antara kalian ke bumi dan akan aku jadikan perwujudannya sama seperti manusia gitu. Maka panggillah dua malaikat yang menurut kalian itu adalah malaikat yang paling soleh, malaikat yang paling alim, malaikat yang paling baik di antara kalian. Maka dipanggillah tuh, dipilih namanya Harut dan Marut. Itu adalah malaikat yang katanya waktu pada saat itu adalah malaikat yang paling alim, malaikat yang paling soleh. Diturunkanlah malaikat Harut dan Marut ini ke bumi, ke kerajaan Babilonia, dan dijadikanlah wujud dan pembentukannya itu sama seperti manusia, sama seperti kita punya nafsu dan lain sebagainya gitu. Dan tugasnya adalah untuk menyampaikan kebaikan yang diantaranya adalah menyatakan bahwa sihir yang ada sebelumnya itu adalah sihir yang musyrik, karena sihirnya itu datang dari setan, dan untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Babilonia dengan cara mengajarkan sihir yang dari Allah, mengajarkan sihir yang baik, mengajarkan sihir dari Allah untuk melawan sihir yang dari si setan ini gitu, yang udah ada dari dulu. Nah, akhirnya datanglah Harut Marut ke ke kerajaan Babilonia. Nggak mudah, nggak langsung juga, tapi setelah mulai ada dan akhirnya banyak yang belajar sihir ke Harut dan Marut, Harut Marut sendiri bilang, ini juga sebenarnya harus dipahami dan harus diketahui sama semua orang praktisi spiritual dan supranatural gitu. Karena di asal muasalnya aja Harut Marut bilang gini,
tidaklah kami datang kepada kalian terkecuali sebagai ujian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka janganlah kalian berbuat syirik. Janganlah kalian berbuat syirik. Oke. Nah, setelah itu makin banyak yang belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut. Akhirnya terjadilah sebuah perlawanan dari orang-orang yang sudah belajar sihir baik kepada orang-orang yang ada di kerajaan yang menggunakan sihir-sihir yang dari setan gitu. Akhirnya singkat cerita, perang terjadi, kalah para pengguna sihir yang jahat. Akhirnya Babilonia dikuasai oleh para pengguna sihir yang baik, dan kerajaan pun dikuasai oleh para pengguna sihir yang baik setelah semua pengguna sihir yang jahat itu dikalahkan. Akhirnya dibuatlah peraturan di kerajaan Babilonia bahwa tidak ada yang boleh lagi mempelajari ilmu sihir dari setan, maka semuanya disuruh belajar sama Harut dan Marut. Dan pada saat itu juga, karena Harut dan Marut ini dianggap berjasa sama kerajaan Babilonia, diangkatlah mereka, dikasih posisi pokoknya di kerajaan, dikasih tahta, maksudnya dikasih apa sih namanya, pangkat lah kasarnya gitu, dikasih hak di kerajaan, dikasih harta dan lain sebagainya, dan dianggap sebagai guru besar di sana. Dan di sini sebenarnya awal mula ujian yang ditujukan kepada Harut dan Marut. Kan kepada manusia udah tuh dari Harut dan Marut ditujukan bahwa tidaklah mereka datang dan mengajarkan sihir ini terkecuali untuk memperingatkan kepada mereka ini adalah ujian dan janganlah mereka berbuat syirik kepada Allah, kayak gitu. Nah, akhirnya mulailah tahap ke masa ujiannya untuk malaikat Harut dan Marut. Diangkatlah mereka, diberi pangkat, diberi harta dan lain sebagainya. Mulailah Allah mengadakan ujian untuk mereka setelah kondisi Babilonia tenang dan lain sebagainya, udah nggak ada lagi kejahatan dan sihir-sihir dari setan dan lain sebagainya. Allah mengutus seorang wanita cantik, namanya Zahrah kalau nggak salah ingat ya, Zahrah. Dia cantik banget. Dia datang ke Harut dan Marut. Saking cantiknya, si Harut dan Marut ini tertarik sama si Zahrah ini, saking cantiknya, suka lah. Jadi si Harut dan Marut ini, si Zahrah ini bilang ke si Harut dan Marut, maukah kalian mengucapkan mantra-mantra syirik, mantra-mantra musyrik, atau mantra-mantra yang dari setan pada saat itu? Harut dan Marut nolak. Mereka bilang tidak mungkin dan tidak akan mengucapkan mantra tersebut gitu. Akhirnya si Zahrah pergi. Nggak lama Zahrah datang lagi sambil bawa anak kecil. Zahrah bilang, maukah kalian membunuh anak kecil ini? Harut Marut nolak dong, dan mereka bilang, demi Allah kami tidak akan membunuh anak kecil tersebut. Zahrah pergi lagi. Habis itu Zahrah balik lagi nggak lama sambil membawa arak. Zahrah bilang, maka demi Tuhan aku tidak akan pernah mengikuti kalian, Harut dan Marut. Demi Tuhan aku tidak akan pernah mengikuti kalian sebelum kalian meminum arak ini. Tuh. Nah, disinilah akhirnya kejatuhan Harut dan Marut terjadi, yaitu akhirnya diminumlah arak tersebut. Si Harut dan Marut akhirnya mabuk dan akhirnya berzina sama si Zahrah, lalu membunuh si anak kecil itu, dan akhirnya juga mengucapkan mantra-mantra syirik, mantra-mantra musyrik. Nah, dari situ selesai. Beberapa hari kemudian dengan rasa bersalah, akhirnya Allah mengutus Jibril dari sisi Allah untuk turun ke bumi dan untuk menyampaikan pesan. Emang tugas Jibril kan menyampaikan pesan kepada Harut dan Marut bahwa tugasnya udah selesai, ujiannya udah selesai. Dan pada saat Jibril datang, itu sekaligus memunculkan kembali ingatan bahwa mereka, Harut dan Marut ini sebenarnya adalah seorang malaikat gitu. Menangislah mereka bertiga, bahkan Jibril pun ikut menangis. Jibril bilang, wahai Harut dan Marut, apakah gerangan yang bisa membuat kalian sampai terhanyut seperti itu? Udahlah, singkat, akhirnya naik disidang sama Allah di langit, disidang di langit di surga. Akhirnya dari situ semua malaikat istighfar, malaikat semua malu sama Allah karena mereka
bahasa kasarnya apa, merendahkan manusia, bahwa manusia itu maksudnya mereka berpikir mereka emang lebih mulia gitu daripada manusia gitu. Akhirnya mereka beristighfar karena emang tidak mudah akhirnya menjadi manusia gitu. Bahkan malaikat yang mereka anggap lebih mulia di antara mereka aja jatuh terhadap kemusyrikan gitu. Dan akhirnya terjadilah sidang dan diputuskan bahwa Harut dan Marut akan diazab oleh Allah. Dikasih pilihan oleh Harut Marut, kau memilih azab di dunia atau kau memilih azab di akhirat. Karena si Harut dan Marut ini malaikat, mereka apa? Mereka tahu gitu bahwa azab di akhirat itu tuh jauh lebih keras, jauh lebih menyiksa gitu. Akhirnya mereka memilih untuk diazab di dunia gitu. Dan akhirnya mereka diazab dunia dengan cara digantung secara terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Bahkan ada cerita daripada zaman Rasulullah SAW, itu ada seorang wanita, pokoknya ada seseorang, dia habis dari gurun Babylon, dan dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat di dalam sumur di gurun pasir Babilonia ada dua orang yang tergantung secara terbalik, dua malaikat yang tergantung secara terbalik. Maka Rasulullah bilang, itulah Harut dan Marut, dan dari situlah asal muasal cerita ini dimulai kayak gitu. Jadi intinya asal muasal sihir yang dari Allah ini, sihir yang diajarkan dari malaikat ini untuk ingat ya, untuk dasarnya, untuk menghajar, untuk melawan sihir-sihir jahat yang diajarkan oleh setan. Cuman ada cumannya. Ini yang akhirnya tidak dipahami sama orang kebatinan. Malaikat Harut dan Marut sendiri udah bilang, tidaklah aku datang kepada kalian melainkan sebagai ujian. Ingat, sebagai ujian. Sihir ini, maksudnya ilmu kebatinan dan sekarang ini, itu sebagai ujian kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan akhirnya kita malah jadi memusyrikkan, gitu, menjadi orang yang syirik. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, ini untuk peringatan nih buat kalian para praktisi. Ini adalah ujian. Harut dan Marut bilang, tidaklah aku datang kepada kalian terkecuali sebagai ujian. Kita emang dibolehkan dan diajarkan karena Allah sendiri memerintahkan. Ingat, Allah sendiri memerintahkan Harut dan Marut untuk mengajarkan kepada manusia sihir, untuk melawan sihir dari setan. Cuman Harut dan Marut sendiri bilang, tidaklah aku datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian kecuali sebagai ujian. Ingat ya, ujian ini yang nggak boleh sampai kalian lupa. Makanya tidak mudah juga kita jadi praktisi. Cobaannya tuh mantap sekali guys, sangat amat luar biasa gitu cobaannya. Makanya perdebatan, makanya orang bilang sihir itu syirik, musyrik dan sebagainya, karena mereka tidak tahu perbedaannya. Satu itu, kedua mungkin mereka tidak mau, jadi mau ambil jalan mudah, tidak mau sampai orang-orang akhirnya terjerumus. Makanya diambil jalan mudah, tidak boleh mempelajari sihir. Dan sekarang itu bukan sihir, maksudnya ilmu kebatinan yang sekarang ada. Mungkin ya dipandangnya sebagai sihir ya kalau misalkan di Islam. Cuman ya kita sebagai orang Indonesia ya bilangnya kebatinan gitu. Ya, kita paham gitu kebatinan yang emang ilmu sudah ada dari dulu. Ya, itulah asal muasal sihir. Makanya semoga ini ilmu buat kita semua. Jadi ada dua, makanya ya, ada dua. Jadi ilmu sihir itu ada ilmu sihir yang dari setan, ada ilmu yang dari Allah. Makanya sudah, hentikan perdebatan yang aneh-aneh. Video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, keep spirit and remember your mind is your power. Bye bye. Assalamualaikum dan wassalam.